Oh itu beda Ki. Kerajaan Laut Selatan dan Kerajaan Pantai Selatan. Pantai Selatan. Oke. Kayak dibikin tuh seperti kayak rumor-rumor apa-apa, kayak contoh misalnya pakai pakaian hijau, Iya. ada yang hilang padahal perbuatan anak buahnya dia. Oh. Jadi kalau yang benar-benar dari ratunya atau Roro Kidulnya nggak ada yang kayak gitu, Nggak ada kayak gitu. fitnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Rahayu. Pada episode kali ini kita akan bahas mengenai Kerajaan Laut Selatan yang sudah diinvestigasi oleh Ki Krishna. Yang kita pengen tahu nih sama-sama, ada nggak sih Kerajaan Laut Selatan itu, kemudian sejarahnya bagaimana, kemudian kok dipimpinnya tuh kok sama ratu-ratu gitu, rajanya kemana gitu. Oke Ki, langsung aja dibahas perihal investigasinya ke Kerajaan Laut Selatan nih Ki, melalui metode Raga Sukma yang Ki Krishna bisa gitu. Jadi saya pernah investigasi gitu perihal Kerajaan Laut Selatan, Oke. bukan Kerajaan Pantai Selatan. Oh itu beda Ki. Kerajaan Laut Selatan dan Kerajaan Pantai Selatan. Pantai Selatan. Oke. Jadi sebenarnya Kerajaan Laut Selatan itu biasa disebut Kerajaan Pantai Selatan karena posisinya di Pantai Selatan. Karena posisinya ya. Gitu Mas. Padahal itu berbeda Ki. Maksudnya? Posisinya aja sih sebenarnya. Posisinya. Penyebutan. Oh, oke. Karena posisinya sama gitu. Nah, Oke, jadi gimana Ki? Asal muasalnya Ki? Sejarahnya Ki? jadi asal muasal itu ada penguasa atau kita sebut Sang Hyang Tunggal. Penguasa Sang Hyang Tunggal. Baik. Ya Singkoso lah kita sebut. Oke. Dia itu menunjuk 5 utusan. Menunjuk 5 utusan. Itu pertama Yang Semar, yang kedua Buddha Julai, Yang Semar, Buddha Julai, yang ketiga Siwa, Siwa. Oke. yang keempat Zeus, Zeus. Oke. yang kelima Hidir. Hidir. Oke. Nah, dari kelima utusan itu untuk mengemong alam, bumi. Diberikan tugas oleh Singkoso untuk mengomong Sang Hyang Tunggal untuk mengomong alam dan bumi. Mengomong itu maksudnya melestarikan alam atau gimana? Melestarikan, melindungi, menjaga. Oke, alam ya. Melindungi. Dan bumi. Nah, ditunjuklah sebagai koordinator dari kelima itu, ditunjuk seorang yaitu Yang Semar. Nah, Yang Semar itu setelah ditunjuk menjadi ketua lah atau koordinator, dia melakukan pertapaan dan menghilang. Beliau melakukan pertapaan dan menghilang. Oke. Ya. Sebelum beliau melakukan pertapaan, dia menunjuk anaknya. Ini Yang Semar sebelum melakukan pertapaan dia menunjuk Anaknya lagi Yang Semar, yaitu bernama Prabu Trunowiseso. Prabu Trunowiseso ini untuk menjaga bumi. Jadi beda alam di atas bumi. Gimana? Yang saya maksud alam itu di atasnya bumi. Oh, oke. Nah, penguasa bumi itu ditunjuk anaknya Yang Semar bernama Prabu Trunowiseso. Nah, si Prabu Trunowiseso ini dia ada istri. Oh, mempunyai istri pasangan. Yang biasa kita sebut Kanjeng Bunda Dewi Sri lah, atau Sri Dewi. Atau julukannya disebut Ibu Pertiwi. Ibu Pertiwi. Beliau ini istri dari pada Prabu Trunowiseso. Oke.
Nah, Prabu Trunoseso dengan Dewi Sri atau Sri Dewi Hmm. itu punya anak 3, Mas. Punya anak 3 nih beliau ini. Itu satu bernama Prabu Arya. Prabu Arya. Oke. Prabu Arya itu Raja Laut Selatan. Raja Laut Selatan. Yang kedua Prabu Satrio. Prabu Satrio. Dia Raja Laut Utara. Raja Laut Utara. Oke. Yang ketiga anaknya bernama Prabu Krishna. Prabu Krishna. Nah, beliau itu kalau kita sebut Pangeran Nusantara. Pangeran Nusantara. Oke. Nah, ini 3 Prabu ini Hmm. punya peranan penting terhadap Kerajaan Laut Selatan atau Nusantara. Asal muasal Kerajaan Laut Selatan ini 3 Prabu ini. Kenapa saya bilang punya peranan penting? Mereka ditugaskan untuk ngomong bumi, Nusantara, seperti itu. Yang berpusat di Kerajaan Laut Selatan. Koordinatornya nih Kerajaan Laut Selatan ini Selatan. Karena untuk kan urusan. memang ditunjuk si Prabu Arya itu kan Oke. Oh ya. oleh si Trunoseso. Hmm. Nah, Prabu Arya, Satrio dan Prabu Krishna untuk ngomong bumi Nusantara, mereka melakukan meditasi lagi, Mas. Atau bertapa. Betapa. Itu sekitar 500 tahun yang lalu lah. Itu selama itu Ki. Ya, sekitar itu. Hmm. Mereka bertapa, dan juga perlu diketahui nih, si Prabu Arya itu punya istri, Mas. Oh, Prabu Arya mempunyai pasangan nih, istri. Itu namanya Kanjeng Dewi Sara Kanjeng Dewi Sara. atau Dewi Retnoswedo, Dewi Retnoswedo. yang orang awam lebih kenal Dewi Ratna Swinda atau Ladita. Itu Ratu Kidul. Ratu Kidul. Nah, kalau Prabu Satrio, dia istrinya itu 2, Mas. Prabu Satrio yang urusan pantai Utara. Pantai Utara. Dia punya istri 2, yaitu satu ratu, satu selir lah kalau kita bilang. Kalau ratunya, istrinya atau permaisurinya, itu namanya Kanjeng Dewi Lanjar. Kanjeng Dewi Lanjar. Yang kedua, Itu ratunya nih. kalau selirnya itu bernama Kanjeng Dewi Nyai Bloro. Kanjeng Dewi Nyai Bloro. Oke. Jadi kita udah jelas ya di sini penjelasan saya kenapa Kerajaan Laut Selatan itu sangat berperan penting terhadap Nusantara dan bumi. Iya, oke. Nah itu Karena memang udah mandat dari atas kan. Singkoso, yang ada estafet di situ ya. estafetnya, persisilahannya lah, metriknya ke bawah gitu. Oke. Nah, di sini selama perjalanan saya dapat data juga, Mas, perihal struktur di sana Kerajaan Laut Selatan. Struktur kerajaan, Struktur kepemerintahan. Oh, ada. Kerajaan. Maksudnya di sana ada struktur pemerintahan seperti. Ada seperti kayak alam kita. Oke. Tunggu Ki, yang mau saya tanyain nih, maksudnya fungsinya Kerajaan Laut Selatan itu mandat dari atasnya itu untuk tujuannya mengomong bumi, melestarikan iya. bumi intinya. Jadi intinya memang keberadaan atau adanya Kerajaan Laut Selatan itu yang kebetulan rajanya itu yang tadi saya udah jelaskan untuk ngomong Nusantara,
khususnya Hmm. dan umumnya bumi. Oh, Jadi sentral, pusat sentral. oke, oke. Jadi banyak mas kerajaan-kerajaan lain selain kerajaan laut selatan itu banyak. Hmm. Bahkan tersebar ke seluruh dunia, ke benua-benua seperti itu. Nah, kemudian kenapa sih dipimpin oleh ratu-ratu gitu sekarang, Ki? Oh itu. Itu raja-rajanya kemana gitu? Nah jadi setelah kita tadi saya udah kasih tahu Hmm. yang para prabu itu, Oke, yang tiga kan prabu itu tugasnya ya? udah dijelaskan tadi ya. Iya. Hmm. Dia harus meditasi mas 500 tahun yang lalu. Oh, berarti sampai sekarang ini Sampai masih sekarang pun masih. masih. Oke. Nah, mereka meninggalkan para istri-istrinya atau ratu-ratunya gitu. Jadi misalkan mereka meditasi, menghilang dan kekuasaan kayak kerajaan laut selatan, Kerajaan yang mereka prabu-prabu pimpin itu dikasih hak kekuasaan kepada istri-istrinya. ratu. Makanya kok adanya sekarang ratu-ratu, Ratu bukan raja. bukan raja. Padahal rajanya ada ya, Ki, Ada. sedang meditasi. Oh, sampai detik ini, Ki. Karena ke detik ini dan mungkin ya kemungkinan ya saya nggak bisa mastiin sih. Iya. Nanti mereka akan kembali lagi. Oh, akan memegang kekuasaan di tiap kerajaan masing-masing itu. Menarik nih. Nah, ya tadi Ki Krisna bercerita tentang asal-muasal kerajaan laut selatan, apa sih fungsi kerajaan laut selatan itu? Tadi juga singgung-singgung perihal struktur organisasinya ya, Ki. Struktur organisasi kerajaan laut selatan itu ternyata mereka juga ada strukturnya gitu, struktur pemerintahannya. Bisa dijelasin nggak, Ki? Struktur kepemerintahannya gitu? Jadi struktur pemerintahan itu mas, kalau yang udah saya lihat ya, Oke. saya tahu datanya itu pertama dipimpin oleh ya raja sih pasti, raja laut selatan. Dan karena mereka meninggalkan ratu-ratunya, Oke. ya kita nggak usah bahas suami dulu dah, raja-raja dulu. Oke. Nah kalau yang udah masyarakat tahu sini kan istilahnya Kanjeng Ratu Kidul gitu. Kanjeng Ratu Kidul. Ya, sungguhnya Kanjeng Ratu Kidul itu yang tadi kita sebut Kanjeng Dewi Sara ya, atau Dewi Retnoswedo. Oh, itu beliau ini Itu Kanjeng Ratu Kidul. Bukan Nyi Roro, bukan Nyai Roro, Kidul. Oh, itu beda, Ki. Beda. Jadi antara Ratu Kidul dan Nyi Roro Kidul atau Nyai Roro Kidul itu beda. Oke. Beda kekuasaan, beda orang, beda jabatan. Oh, oke, bisa dijelasin nanti, Ki ya. Oke. Nah, strukturnya itu kerajaan itu pertama Ratu Kidul kan. Nah, dia punya sayap kiri, sayap kanan kalau istilah kerajaan. Punya wakil ya. Sayap. Sayap. Wakil itu beda. Sayap kiri, sayap kanan. Itu yang Maksudnya tangan kanan tangan kiri gitu kali ya. Jadi suatu Perpanjangan tangannya. saat tangan kanan, tangan kiri atau sayap kiri, sayap kanan itu dia bisa menggantikan posisi sang ratu kalau ada tugas atau meditasi. Oh, kalau sang ratu sedang bermeditasi, sayap kanan atau sayap kirinya ini akan menggantikan untuk sementara, Ki. Ya sayap kanan itu kita sebut aja sebenarnya sih mereka bertiga saudara. Oh, mereka bersaudara. Si Ratu Kidul itu punya adik dua. Oh, Ratu Kidul ini punya adik dua. Itu pertama namanya Dewi Retno Pangesti. Dewi Retno Pangesti. Dia ratu penguasa Gunung Ciremai. Gunung Ciremai. Oke. Nah, yang kedua Dewi Retno Pangastuti. Dewi Retno Pangastuti. Dia penguasa Gunung Merbabu. Jadi itu yang beliau ini yang sayap kanan sayap kiri ini yang istilahnya kalau Misalnya Ratu Dewi Sara nih, Ratu Kidul yang Dewi Sara meditasi atau punya urusan di alam lah, alam sana lah, namanya sebutin.
itu kan kosong singgasana. Makanya dia ngasih mandat gantiin yang adik-adiknya itu. Oh, oke. Itu seperti itu Mas. Baik. Nah setelah Ada sayap kanan, sayap kiri. Ratu Kidul itu punya Mahapati Mas, Mahapati. atau wakil utama yang kita sebut biasanya Dewi Nawangwulan atau Nyai Roro Kidul. Oh, Nyai Roro Kidul ini berarti Dewi itu Nawangwulan, Dewi Nawangwulan yang merupakan patihnya, Mahapati dari Kerajaan Laut Selatan ini. Oke. Jadi urusan semua kerajaan itu diserahin ke beliau, baik ke pemerintahan dan lain-lain, semua program dia yang menjalankan. Oke. Nah, si Mahapati ini dia punya suami pastinya sih. Mungkin kita nggak bahas ya. Oke. Cuma ngasih tahu aja. Dia biasa disebut Prabu Bayu atau Raden Joko Tingkir kalau orang tahu mah. Seperti itu. Oke. Jadi urusan semua sistem pemerintahan diserahin ke Mahapati ini. Nah, apabila si Mahapati berhalangan untuk mengerjakan suatu sistem program pemerintahan, itu diwakilkan oleh si Ratu Kalinyamat Mas. Ratu Dia Kalinyamat. patih juga, atau biasa kita sebut Ratu Sima. Oh, Ratu Sima. Mungkin masyarakat ada yang tahu tentang Ratu Sima. Oke. Dia istri dari Prabu Loka. Dia patih kedua lah gitu. Setelah Mahapati ini ya. Mahapati. Nah, setelah Mahapati dan Pati itu ada beberapa menteri di bawahnya Mas. Sama kayak kita menteri. Ada menteri-menteri ya. Menteri. Oke. Nah, itu bisa jelasin menteri apa aja? Menteri pertama itu ada Menteri Pengasihan. Menteri Pengasihan. Yaitu Kanjeng Dewi Nyai Blorong. Yang biasa masyarakat bahas tuh Nyai Blorong. Yang ular itu. Seperti itu lah. Oke. Nah, yang kedua ada Kanjeng Dewi Lanjar. Dia kalau kita sebut Menteri Keuangan lah, BI. Oh, Menteri Keuangan. Keuangan alam goib. Keuangan alam goib ini Dewi Lanjar. Nah, yang ketiga ada Dewi Kumalasari Mas. Dewi Kumalasari ini maksudnya menteri apa nih beliau? Dia lebih cenderung ke Menteri Pertahanan, Panglima Perang. Oh, jadi lebih garam. Jadi kayak ini ya, kayak Sina the Warrior Princess gitu ya. Seperti itu. Maksudnya beliau wanita tapi maksudnya kuat gitu ya. Kuat. Kumalasari. Nah, lanjut kita ada Dewi Mayangsari Mas. Nah, beliau ini menjabat Menkes Mas. Menteri Kesehatan. Oh, oke. Jadi masih banyak seperti kayak Dewi Nawangsi. Nah, Dewi Nawangsi ini menteri apa Ki? Kalau Dewi Nawangsi itu lebih cenderung ke pengetahuan Mas, keilmuan pengetahuan. Oh, pengetahuan alam. Menristek ya, Menteri Riset dan Teknologi gitu ya. Seperti itulah kita sebutnya. Oke. Terus selanjutnya ada itu Mas, Dewi Anjani. Oh, Dewi Anjani ini Mendagri Mas, iya. Mendagri untuk urusan-urusan dalam negeri ya. Ya masih banyak lah di bawahnya. Jadi ini menarik juga teman-teman bahwa Kerajaan Laut Selatan itu ternyata memang punya struktur kepemerintahan yang beda-beda tipis sama struktur kepemerintahan kayak kita ya di sini ya. Gitu. Oke. Nah, dengan jabatan mereka yang seperti itu, sungguhnya berlaku untuk Nusantara, tapi pengaruh ke bumi, kerajaan bumi. Nah itu kalau tadi kan menteri-menterinya kan banyak nih Ki. Maksudnya kalau untuk gak cuma urusan Nusantara aja tapi urusan bumi, maksudnya ada yang urusan luar negeri dong gitu. Iya. Ada Ki? Ada.
Nah kalau untuk urusan luar negeri itu kayak itu tadi siapa Ki? Belum Ya jelasin. itu saya udah pernah bilang tadi. Itu tugasnya Dewi Nawangula Mas. Oh Dewi. Atau Ratu Sima itu. Mereka berdua gantian kalau ada urusan di luar negeri. di luar kerajaan Pantai Selatan atau Laut Selatan. Nah fungsinya berarti kerajaan Laut Selatan ini Sentral. dengan apa namanya, dengan strukturnya seperti ini, tujuannya ya untuk utama ya Nusantara, tapi untuk urusan yang lebih luasnya ini bumi ya, gak cuma Nusantara aja ya. Iya. Jadi banyak yang salah artikan. Jadi kerajaan Laut Selatan itu apa sih? Apa penting atau apa gitu? Itu salah. Dari kacamata Ki Krisna ini, melalui investigasinya, beliau memberikan informasi bahwa kerajaan Laut Selatan itu bukan cuma skup kecil gitu ya, tapi juga bumi ya, bumi, dan tujuannya untuk mandatnya tadi apa? Untuk melestarikan, melindungi bumi, mengemong bumi ya. Oke. Jadi pusatnya aja sebenarnya. Jadi kalau misalnya kerajaan Laut Selatan yang dipimpin oleh Ratu Kidul itu hancur berantakan, alam bumi semua berantakan. Efek alam kasar kita. Oh, efeknya alam kasarnya semua berantakan ya. Ada bencana apa segala macam. Bencana atau apa masalah. Berarti menstabilkan bumi dan Nusantara ini. Ya, membalance. Berarti image kalau sebagai saya sebagai orang awam Ki, maksudnya saya cuman ini ada data gini menarik nih, maksudnya saya sebagai orang awam tuh taunya kerajaan Laut Selatan itu tuh sama dengan kerajaan Pantai Selatan gitu Ki, yang istilahnya sering kan tuh dipanggil misalkan ada mediumisasi Nyai Roro Kidul gitu. Nah saya cuma sebatas tahu tuh cuma seperti Bang Sajin gitu, Bang Sajin yang masukin itu benar gak sih? Jadi kalau untuk mediumisasi mungkin kan banyak tuh sering manggil Nyai Roro Kidul lah, siapalah gitu masukin. Jadi sungguhnya itu sesungguhnya itu sebenarnya nggak real Mas. Gak real maksudnya yang gimana? Ya bukan sosok aslinya. Bukan sosok asli beliau ini yang menjabat di kerajaan Laut Selatan. Iya bukan. Mereka itu kan punya bayangan. Mereka punya bayangan. Nah bayangannya ini maksudnya apa Ki? Jadi istilahnya kita bisa sebut semacam foreign atau kendaraan mereka Oh, yang mewakili. Misalnya orang udah berusaha nih meritual, terus seperti apalah segala macam disiapin untuk bertemu dengan Nyi Roro Kidul. Ya sungguhnya beliau yang di sana itu menghormati dan jujur nggak ada satu makhluk manusia pun yang bisa ketemu dengan beliau. tidak ada satu makhluk manusia pun yang pernah ketemu langsung sama bisa beliau. ketemu, sungguhnya bisa ketemu itu nggak bisa. Loh kenapa bisa begitu Ki? Kecuali Raga Sukma dan Moksa. Oh, dengan Kilomon Meraga Sukma itu bisa menemui beliau. Atau Moksa. Moksa ini apa nih Ki? Jadi Moksa itu masuk ke alam gaib. Nah bedanya dengan Meraga Sukma, bedanya apa Ki? Meraga Sukma itu kan kita raganya masih di bumi. Raganya masih di bumi. Alam kasar. Oke, alam sini. Nah kalau Moksa, badan-badan kita ini masuk soalnya. Bedanya itu aja sih. Maksudnya hilang gitu, badan kita hilang. Iya, cep sama badan-badan Mas. Tapi kalau Raga Sukma, badan kita masih begini. Betul. Raga Sukma yang waktu Ki Krisna jelaskan itu kan istilahnya dalamnya ya, maksudnya Sukma Insunnya ya. Ya, Sukma Insunnya keluar masuk alam gaib. Nah kalau Moksa ini sama badan-badan.
Raga kasarnya ini. Masuk ke alam goib. Nah itu bisa Ki? Ya bisa ada. Ada seperti itu ya. Ini baru paham juga sekarang beda antara kerajaan laut selatan dan kerajaan pantai selatan itu berbeda. Salahnya kita mentafsir atau memahami ya, atau mengetahui orang-orang yang ketemu dengan si Anu lah. Beliau ini ngaku sebagai itu satu. Nyai Roro Kidul. Kedua, salah memahami. Jadi yang mereka maksud itu kerajaan pantai selatan itu yaitu kerajaannya Dewi Nawangula. Bukan kerajaannya si Sang Ratu Kidul itu. Salahnya di situ. Jadi Tangkap. Ya. Di sini saya berusaha untuk meluruskan kepada orang awam atau yang baru mau Ya, tahu. baru mengetahui gitu. Sesungguhnya beda. Kerajaan pantai selatan dengan laut selatan itu beda. Kerajaan laut selatan Kerajaan pantai selatan yaitu merupakan penguasanya bagian Nyai Roro Kidul. merupakan bagian dari kerajaan laut selatan. Bagian dari laut selatan. Oh, Gitu. ya, paham. Nah, yang saya ingin mengerti lagi nih Ki, itu kan banyak di sana-sana tuh kayak dengan mudahnya gitu. Ini ngaku-ngaku Nyai Roro Kidul gitu. Mengaku Nyai Roro Kidul, dia tuh bisa ini, bisa itu. Nah, itu menurut Ki Krishna itu berbeda nggak dengan, maksudnya dengan Dewi Nawangwulannya sendiri gitu, yang sebagai ibu Nyai Roro Kidul yang aslinya gitu. Jadi sangat beda, Mas. Kalau mediumisasi yang orang-orang biasa lakukan itu biasanya dia lebih cenderung liar, Mas. Jadi belum tentu yang aslinya ya. Belum tentu. Kita bisa bedain. Kalau tokoh-tokoh yang di sana pernah kasih tahu ke saya, kalau mau masuk ke badan manusia kasar ya, kita nih yang ada di bumi, di alam kasar, itu orang itu harus bisa beraga sukma. Oh, Kalau cuma seperti bisa yang pernah- disurupin, bisa dikesurupan gitu, nggak bisa, Mas. Nggak mau masuk gitu, nggak di sini. Kalau titisannya gimana Ki? Kalau titisan beda lagi, Oh, Mas. beda ya? Jadi titisan itu memang udah ada jalur akses. waktu itu kan pernah kita bahas ya perihal titisan tetesan itu pernah kita bahas ya. Oh, kalau titisan itu kemungkinan beliau Kemungkinan beliau lebih dekat, kemungkinan iya, karena ada akses ada akses. langsung ya. Akses darah kalau bahasa kita bersila. Oke. Nah, kalau menurut kisah sendiri, yang saya bingung tuh ya, maksudnya mereka yang dimasukin tuh di mediumisasi kayak Nyai Roro Kidul gitu. Nah itu jenis apa gitu? Apa jenis jin kah atau apa gitu? Nah sama nggak sih sama beliau, sosok beliau ini bisa dibilang itu apa gitu? Apakah jin juga gitu? Itu sebenarnya perwujudan jin, Mas. Yang apa? Yang mengaku-ngaku itu jin. Dari bangsa jin. Bangsa jin. Nah kalau yang katanya yang Dewi Nawangwulan yang tokoh dari kerajaan laut selatan ini, itu sosoknya jin atau gimana Ki? Mereka itu bukan jin, Mas. Mereka bukan jin. Bukan. Jadi banyak yang nggak diketahui sama kita ya, orang manusia ya. Sebenarnya Singkoso itu menciptakan beberapa makhluk khusus untuk bertugas di alam gaib dan alam dunia. Paham nggak sampai sini? Yang Maha Kuasa itu mempunyai makhluk, menciptakan atau makhluk. menciptakan makhluknya yang ditugaskan untuk di alam gaib dan alam dunia. Oh, Kasar kita nih. jadi yang saya tangkap nih Ki, maksudnya mereka ini tuh
sebenarnya sama kehidupan mereka, hidup juga beraktivitas sama seperti kita, cuman bedanya tuh mereka di alam goib, dimensi alam goib. Jadi makhluk-makhluk yang ditunjuk oleh si Kuasa langsung itu bukan jin, itu makhluk goib. Itu makhluk sama kayak kita gini, cuman dimensinya berbeda. Oke. Dan sungguhnya makhluk yang ada di alam goib itu cerminan sebenarnya, bakal jadi cerminan terbentuknya kejadian peristiwa yang ada di alam kita, Mas. Maksudnya Kalau gimana? boleh dibilang seperti blueprint ya, istilahnya. Blueprint. Jadi maksudnya kita bercermin sama mereka atau mereka bercermin sama kita nih? Yang saya belum paham. Kalau maksud saya yang di alam goib itu cerminan yang akan terjadi di alam kasar. dunia kasar. Berarti yang dahulu yang duluan tuh di alam goib tuh berarti Baru suatu kejadian misalkan bencana gitu, apalah gitu baru terjadinya beberapa selang waktu yang ditentukan lah. Baru akan terjadi juga di alam kasar. Sungguhnya alam goib gitu, Mas. Oh, jadi yang saya pahami nih maksudnya, alam goib itu nggak cuman ternyata gitu, maksudnya nggak cuman jin atau setan atau malaikat atau ya itu melulu gitu. Yang nggak semuanya terpaku sama itu, luas, Mas. Pantauin atas tanpa batas, Tanpa batas ya, maksudnya mereka sama kehidupan sama kita, cuman berada di dimensi yang berbeda ya. Jadi dimensinya alam goib. Nah, di alam goib itu ada dimensi alam juga, seperti alam sukmo, alam halus, dan juga ada dimensi istilahnya apa? Kategori lah kalau kita bisa bilang. Dimensi jin, dimensi malaikat, dimensi iblis, dimensi kodam, dimensi korin, dan lain-lain. Itu ada dimensi Ada. masing-masing. Itu luas, Mas, makanya. Oke. Nah, kalau untuk membahas semuanya kita nggak cukup 1 jam, Mas. Butuh waktu Lama lagi itu. ya. 40 tahunan, Mas. Jadi yang saya tangkap nih Ki, maksudnya dari bahasan kita ini fungsi atau hadirnya kerajaan laut selatan ini untuk kehidupan Keseimbangan alam di bumi, Mas. untuk itu intinya, untuk keseimbangan alam di bumi ya. Nggak cuman skup kecil Nusantara atau pantai selatan doang. pantai selatan aja ya. Itu salah kaprah kalau begitu. Ternyata urusannya tuh bumi ya, untuk bumi. Oke teman-teman, sekiranya mungkin ada Bima mau nanya Ki Krisna, perihal apa nih? Apa ya? Gue sih pengen nanya raja-raja di alam kasar ya, itu ada sangkut pautnya sih sama kerajaan pantai selatan gitu Ki? Kayak Ki. gue pernah denger nih kayak presiden kita pertama nih ada sangkut pautnya dari kayak Oh iya. banyak kan tadi isu-isu tuh ya kan di masyarakat nih, kayak mana delimanya nih dari Kanjeng Ratu Kidul atau apa, itu ada nggak sih Ki sangkut pautnya sama kerajaan pantai selatan ini? Jadi pertanyaan itu sebenarnya saya paham. Kaitan atau hubungan Iya. Raja-raja atau presiden, pemimpin presiden kita tuh ada kaitannya nggak dengan kerajaan pantai selatan? pantai selatan. Kalau dengan kerajaan pantai selatan, iya ada kaitannya. Tapi kalau dengan kerajaan laut selatan, tidak. Paham? Iya. Karena berbeda ya. Kerajaan pantai selatan tadi kita udah bahas. Ya benar, bagus pertanyaannya biar tidak keliru. Biar tidak keliru. Jadi kalau untuk urusan raja-raja atau presiden-presiden RI ada hubungan dengan kerajaan pantai selatan, tapi tidak dengan kerajaan laut selatan. Nah, kerajaan pantai selatan itu di bawah kekuasaan Dewi Nawang Wulan. Makanya nggak salah kalau siapapun raja
atau pemimpin atau presiden yang mau jadi presiden harus izin pada dia. Berarti yang dibilang di Krishna tadi ya, berarti kerajaan pantai laut selatan ya, ikut serta keseimbangan di alam Nusantara ini ya. Ya. Iya, itu fungsi Iya. kerajaan laut selatan tadi yang bahasa Ki Krishna untuk keseimbangan alam nih. Jadi klarifikasinya ya dari saya gitu. Jadi raja, pemimpin atau presiden itu kaitannya dengan Dewi Nawangwulan, Mas. Dewa Nawangwulan, Nyai Roro Kidul. penguasa pantai selatan. Pantai Selatan. Pantai bukan selatan, Laut Selatan. bukan laut selatan. Oke. Jadi nggak ada hubungannya dengan kerajaan Laut Selatan Nggak ada. atau Sang Ratu. Oke. Ya misalnya contoh misalnya yang udah presiden gitu. Nah, Rata-rata setiap presiden yang mau menjabat itu pasti mereka akan sowan Mas secara spiritual, supranatural dan goibnya ya. Itu dia akan sowan nemuin Dewi Nawangwulan atau Nyai Roro Kidul. Setelah di ACC cap jempol atau apalah Cap jempol. Ya, oke. itu baru sah dia menjadi pemimpin. Dan secara efek dunia kasar alam kita ya seolah-olah pemilu dia menang aja gitu. Iya soalnya saya banyak juga kan yang lihat kemarin kayak Jokowi ada kereta kencana nyerang. Oh iya, gitu iya, ya. katanya Kan ada tuh di berita juga ya. Beliau katanya tuh diikuti sosok maksudnya Nyai Roro Kidul gitu, ada Makanya- kereta kencana ya, benar-benar. Pengen rasa penasaran ada nggak sih sangkut pautnya? Tadi kan bilang Ki Krishna, oh ada. Ada dari maksudnya ada apa namanya? Kaitannya Kaitannya dengan ya. kerajaan pantai selatan, bukan Laut Selatan. bukan kerajaan laut selatan. Oke, menarik nih Ki. Terus ada lagi nggak Bim yang mau ditanyain Bim? Pertanyaan lu bagus Bim. Udah sih penasarannya di situ aja. Maksudnya ada hubungannya apa enggak? Nah, oh iya Ki, saya ingin tanya nih Ki. Nah maksudnya kalau tadi raja laut selatan ini kan katanya kan sedang bermeditasi nih Ki. Maksudnya raja-raja yang ada kan sedang bermeditasi gitu. Dan meditasinya juga nggak sebentar nih Ki, 500 tahun gitu. Nah kalau boleh tahu ini sampai kapan Ki? Maksudnya apa namanya beliau berkuasa lagi di kerajaan masing-masing Ki? Bisa Jadi dijelasin Ki? sekitar hampir 500 tahun yang lalu itu ya, mereka kan menghilang tuh meditasi ya. Nah nanti mereka akan balik lagi berkuasa, sampai sekarang pun masih dalam proses Mas. Artinya dalam Ini proses tinggal tuh, injury time nih, maksudnya ibaratnya saat terakhir nih yang tetes terakhir lah ya maksudnya saat terakhir beliau ini nanti akan kembali. dari. Tapi sebelum beliau kembali, sungguhnya data dari saya ya itu para raja itu, penguasa raja itu sekarang nih pada detik ini lagi jadi manusia Mas. Oh, jadi Mungkin kita nggak tahu siapa manusianya. jadi Ya bisa saya, bisa Anda, bisa setelah lagi jadi meditasinya itu menghilang, sudah menitis menjadi manusia. ya kayak kita gitu. Oh, itu ada di mana nih Ki? Maksudnya Wah itu bisa diketahui nggak? Kalau di Dari soal agama Krishna. Hindu itu disebutnya reinkarnasi ya, Ki? Apa? Nah itu apa? sebenarnya Nitis ya? antara reinkarnasi atau inkarnasi. Oh. Ya, Itu bedanya apa, nitis Ki? lah kalau orang Jawa bilang. Reinkarnasi dan inkarnasi itu bedanya apa? Kalau reinkarnasi itu lahir kembali Wah. menjadi hal yang sama. Kalau inkarnasi itu berubah. Hari ini reinkarnasi, sekarang saya besoknya jadi dia atau jadi Oh, iya. apa perempuan. Itu inkarnasi. Kalau reinkarnasi tetap dengan wujudan dia raja ya raja gitu. Terus raja wujud sama muka sama, itu reinkarnasi. Nah biasanya yang reinkarnasi itu kalau goib Mas. Dan saya juga mau nanya nih, Ki. Kayak gini nih. Kan banyak tuh isu di
kita ke jalan nih misalkan nih ke pantai selatan gitu. Dilarang pakai baju hijau itu ya kan. Nah ya Ki, Itu masih penasaran Ki, banyak itu tuh ya maksudnya orang-orang. bener gak sih Ki? Kayak Itu apakah Kanjeng Ratu kayak ngambil, kan banyak tuh yang hilang Kanjeng Ratu kayak ngambil, Nyolok Kidul yang ngambil, atau jin-jin yang tidak ini yang ngambil tuh Jin-jin yang tidak bertanggung jawab. Iya bertanggung jawab. Makanya saya penjelasan Ki Krisna. Nah, ya Ki, Itu sebenarnya siapa sih Ki yang kayak gitu Ki? bener gak? Bener nggak sih Isu-isunya itu maksudnya? Nah, jadi sekitar dulu ya, sebelum si kita maaf nih ya, nyinggung dikit, Ya. sebelum sang patih atau Ratu Sima itu menjadi patih, Sebelum Ratu Sima, oh ya, berarti yang sayap bukan, patih, Iya. patihnya anak Ibu buahnya, Nawangwulan. anak Iya. Nawangwulan, dia mempunyai suatu dendam dengan pantai selatan atau laut selatan. Oh, dendam, ya Nah, oke. kita nggak bisa bahas lah dendamnya apa. Berarti antar saudara ya Ki? Ya bukan, maksudnya bicaranya kekuasaan lah. Oh iya. Nanti saya jelasin. Jadi si Ratu Sima itu selalu menyebar fitnah, hal yang negatif sebelum menjabat jadi patih. Tuh. Karena alasannya dia nggak ditunjuk dari jadi bagian dari kerajaan Laut Selatan. Oh, Gitu. bikin rusuh, Bikin ulah. bikin ya. Sebenarnya tujuan beliau itu untuk nyari perhatian pada sang ratu. Kayak dibikin tuh seperti kayak rumor-rumor apa-apa, kayak contoh misalnya pakai pakaian hijau, Iya. ada yang hilang padahal perbuatan anak buahnya dia. Oh, Jadi kalau yang benar-benar dari ratunya atau Nyolok Kidulnya nggak ada yang kayak gitu, Nggak ada kayak gitu. fitnah. nah ini yang perlu diluruskan Iya, ya, bisa. maksudnya. Ya kali gitu maksudnya. Tapi sebenarnya kalau kerajaan kesana Laut itu kita Selatan pakai tuh baju begitu hijau ya. itu gimana Ki menurut? Sebenarnya kalau di sana, Iya boleh nggak Ki? Ya, kalau menurut saya sih boleh, gimana Ki? nggak masalah. Jadi nggak karena masalah ya, Ki, ya? Untuk menghormati aja simbol. Jadi simbol kerajaan Laut Selatan itu adalah warna hijau Iya. dicampur dengan suatu warna keemasan, Warna hijau dicampur dengan warna kemasan. gold, emas. Oh, oke. Nah, itu simbol aja, sebenarnya nggak masalah. Berarti intinya kalau pakai baju hijau ke Laut Selatan hilang itu isu ya Ki? Maksudnya Ya. hoax gitu. Hoax lah gitu. Bukan hoax mas, jadi perbuatan anak buahnya si Ratu Sima ini mau bikin ulah, Nah dulu sebelum menjabat itu. Nah, setelah dia ditunjuk akhirnya gerah dong, maksudnya Dewi Nawangwulan olah mulu dah, gue tunjuk jadi patih nih sama Ratu Kidul, ya kan? Setelah ditunjuk jadi patih nggak ada lagi mas. Kalau mau bukti sekarang kita bisa sama hijau semua, 40 orang, 10 orang, 100 orang, Ya udah pernah ada yang ngebuktiin sih ya maksudnya. udah banyak yang bukti. Nggak ngepek gitu maksudnya. Ya udah gitu. Biasa-biasa aja. Biasa-biasa aja. Terkecuali memang ada satu takdir manusia itu mati di situ, Oh meninggal ketarik. ketarik ombak itu, Ada takdirnya gitu ya. skrip takdir. Soalnya kan banyak juga sih masyarakat kayak gitu ya. Berarti Jadi kita dibilang hoax, rumor itu enggak, karena memang ada faktanya juga waktu sebelumnya ya. Berarti kalau buat sekarang nggak berarti nggak apa-apa kali Ki. Ya asal jangan nggak pakai pakaian minus busana. Maksudnya Mungkin itu. jadi ya gitu ya cerita tentang kerajaan Laut Selatan dan kerajaan Pantai Selatan itu berbeda katanya. Oke itu aja mungkin teman-teman episode kita kali ini mengenai asal usul kerajaan Selatan, kemudian raja-rajanya itu kemana, kok cuma dipimpin oleh seorang ratu. Itu tadi udah dibahas sama Ki Krisna, juga misalkan perbedaan antara kerajaan Laut Selatan dan Pantai Selatan itu udah dijelasin juga sama Ki Krisna. Ya kalau mungkin ada pertanyaan atau komentar bisa ditulis langsung di kolom komentar. Makasih banyak ya Ki atas penjelasannya gitu. Mudah-mudahan nanti kalau ada pertanyaan dari teman-teman mungkin
one day bisa dijelasin lebih mendalam lagi Ki. Oke, mungkin itu aja teman-teman. Lebih kurangnya kita semua mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Rahayu. Assalamualaikum. Sugeng Rahayu. Assalamualaikum.